Liputan ini tak pernah kami rencanakan sebelumnya. Beberapa shoot yang terekam kami record secara tidak sengaja hanya sekedar untuk mendokumentasikan momen penting dari perjalanan kami. Sengaja atau tidak sengaja, hanya Tuhanlah yang tahu. Yang penting, kami hanya berniat untuk memberikan sedikit cerita tentang Indonesia. Saya Kapten Christian Fernando Sinale dan atas nama Sipeng Indonesia, kami seluruh kru yang bertugas pada siang ini mengucapkan selamat datang. 19 April 2017, kami berangkat dari kota Parepare menuju Bandara Sultan Hasanuddin, kota Makassar. Dengan agenda menghadiri Kongres kelima Forum Komunikasi Nasional yang diselenggarakan di Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kami hadir sebagai delegasi dari program studi KPI STAIM Parepare. Hindarkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Your life is located under your seat and to be used only for water evacuation. Please do not remove from it. Percepat nanti ya. Forkomnas adalah organisasi atau wadah silaturahmi bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya, Forkomnas KPI melaksanakan berbagai kegiatan kompetensi seperti jurnalistik, public speaking, dan sinematografi. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Mata kami seakan tak pernah berkedip menikmati pemandangan kota megapolitan yang menyimpan sejuta kisah. Jadi kita kenalan dulu, habis itu sayang-sayangan, terus kita cintaan. Ya, perkenalkan nama saya Zikri, Imam Li Zikri dari Forkomnas KPI UIN Jakarta wilayah 2. Alhamdulillah saya sebagai panitia di sini. Jadi di sini saya ingin membacakan juknis lomba. Dimulai dari jam 1 nanti sesuai rundown. Dan pesertanya itu adalah boleh dari tiap tempat lebih baik gitu, karena sudah ada juga dari luar-luar. Kita memanggil juga dari ilmu komunikasi UPN, UPJ, IPN dan lain sebagainya. Usaha, tujuan dan lain sebagainya. Yes. Baik. Apakah Setelah briefing terkait teknis kegiatan, seluruh mahasiswa diarahkan menuju theater room Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sebelum kegiatan dimulai, tentu saja proses adaptasi kami lakukan dengan mahasiswa KPI dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sangat lucu jika kami mahasiswa komunikasi tak saling menyapa dan berkomunikasi sesama mahasiswa. Sekitar 40 perguruan tinggi di seluruh Indonesia berkumpul dalam forum ini, bercerita dan berbagi pengalaman tentang program studi, komunikasi, dan penyiaran Islam. Kongres Nasional Forkomnas KPI berwenang sebagai berikut. 1. Menetapkan ada RT garis-garis besar haluan organisasi dan peraturan-peraturan lainnya. Apa quorum sepakat? Disepakati.
Poin 2, memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Umum. Apakah forum sepakat? Disepakati. Apakah forum sepakat? Beginilah saat suasana sidang berlangsung. Setiap peserta sidang berhak memberikan pertanyaan dan mengutarakan pendapat tentang penetapan ADART organisasi. Disepakati. Bertanya, ini poin kongres itu setiap kongres apakah hasilnya berbeda atau bagaimana? Tolong dijabarkan ini bahasanya dalam draft. Terima kasih. Yang Kongres temanya berbeda-beda gitu. Terus nggak tetap dong berarti gitu intinya Mbak. Kayaknya dihapusin aja gitu. Serak aja sih kalau menurut saya gitu. Tema itu biasanya kan nggak terlalu gimana ya. Kalau misalnya kita nanti menghasilkan pokok pikiran yang di luar dari tema, berarti tidak boleh kita tetapkan gitu. Berarti sepakat kalau pasal 7 poin keempat ini menetapkan pokok-pokok pikiran Forkomnas KPI sesuai dengan tema kongres, itu kita merubah redaksinya. Jadi menetapkan pokok-pokok pikiran kongres KPI sesuai dengan tema kongresnya kita hapuskan. Kok manajemen dakwah, kreativitasnya di mana? Teman-teman gabung IMIKI, kemudian ikut mendeklarasikan berdirinya Forkomnas dulu. Nah, ikut menjadi salah satu kampus yang mendirikan Forkomnas. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita mengikuti apa yang kita dapatkan di Forkomnas, bahwa KPI itu tidak hanya di mimbar, tidak hanya pinter dalil dan lain sebagainya, tapi berkreativitas. Orientasi kita, mindset kita nggak usah selalu mainstream lah, artinya apa-apa harus ini, apa-apa harus plat merah, harus merah. Saya pribadi Ini adalah ruang rapat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Gambar yang Anda sedang saksikan adalah lomba public speaking yang bertemakan pencemaran lingkungan. menyadari bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Kita lihat bersama di sekitar kita. Birunya langit mungkin berubah hitam pekat karena itu ulah manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas manusia diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemelihara bumi. Sementara itu kita realitanya melihat bahwa manusia itu pula merusak bumi. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai rambu-rambu kehidupan kepada kita. Bagaimana kemudian kita berjalan sesuai dengan rel kehidupan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya kemudian, hari ini kita lihat realita yang terjadi, di mana kemudian Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya di beberapa tahun silam, ia telah meramalkan bahwasanya sayu'ti ummati zamanun, akan datang satu zaman di mana umatku, kata Rasul, la yabqal Islam illa ismun, di mana Islam tinggal namanya, wala minal Qur'an illa rusmun, dan Al-Quran tinggal tulisannya. Dan benar, itulah fakta yang terjadi hari ini. Tapi rokok diwacanakan, hoakan, bahkan akan naik 100.000, 50.000 gempar. Dari Merauke sampai Sabang gempar. Jutaan karyawan, beberapa pabrik besar, eksportir terbesar rokok Indonesia. Itu kerjaan gara-gara ada hoax. Siapa yang bertanggung jawab atas hoax? Jurnalis. Siapa jurnalis? Kita. Bisa jadi kita bisa merubah suatu keadaan yang tidak mungkin bisa mungkin. Jadi di sana banyak sekali para komunitas yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya komunitas Dompet Duafa Volunteer. Ada yang tahu di sini? Jadi banyak sekali dari komunitas-komunitas yang berusaha untuk melakukan atau membangkitkan kembali yang namanya penghijauan di bumi kita ini. Jadi di sini Yola menghimbau para teman-teman sekalian agar dapat menjaga dan merawat bumi yang kita cintai ini dengan sebaik-baiknya. Pohon dan rumput enggan bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Kalau teman-teman ingat dengan salah satu lagu tersebut yang dipopulerkan oleh Gomblo, itu menceritakan bagaimana tentang kondisi bumi kita saat ini.
banyak sekali terjadi pencemaran udara, polusi udara di mana-mana. Banjir yang disebabkan oleh sampah. Itu yang menjadi permasalahan kita. Karena jumlah penduduk yang tidak merata. Kalau kita tinjau ulang, segala sesuatu aktivitas yang menyebabkan kerusakan di bumi adalah sesuatu ataupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Sekarang ini bisanya merusak bumi, padahal bumi itu adalah milik Allah. Allah itu siapa? Allah yang menciptakan kita, maka kita itu harus menjaganya. Karena apa? Karena orang-orang yang selalu merusak bumi itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai. Kamera. Penting gue beraksi. Action. Sedangkan yang ini adalah lomba film pendek yang bertemakan lingkungan yang tergabung dari wilayah 5 UIN Makassar, IAIN Palu, IAIN Palangkaraya, IAIN Banjarmasin, dan STAIN Parepare. Kamera standby. Rolling. Action. Gak apa-apa kan sudah dibayar. Ya Allah, disongong banget tuh jadi Gak apa-apa. Jangan lihat kamera. Rolling. Pihak panitia hanya memberikan waktu 1 hari dari proses tag gambar hingga editing, dan hasilnya seperti ini. Stop dulu. Kenapa? Lo kenapa buang sampah sembarangan? Ragu dong. Ini kampus punya lo. Itu bukan ini kampus. sampah lo, ini sampah lo. Ini sampah siapa? Ini sampah kan lo tadi habis minum. Yang minum siapa? Lo. Bukan lah. Lah, terus lo nyalain gue gitu? Iya dong. Lah, yang ini megang sampah lo. habis tadi sebelumnya siapa? Gue. Siapa suruh lo pegang? Ih, kurang ajar banget sih lo jadi mahasiswa. Serah gue dong. Apa sih? Ini sampah dibuang, ini sampah Nggak lo. apa-apa. Tanggung jawab sebagai mahasiswa. Gak apa-apa kan ada tukang bersih. Lo kira tukang bersih itu enak apa kerjanya? Gak apa-apa kan sudah dibayar. Ya Allah, disongong banget tuh jadi mahasiswa. Gak apa-apa. Apa lo? Buang sampah sembarangan. Kena kepala gue lagi. Emang lo kira gue bak sampah apa? Dasar. Lo, apa? Kan lo tadi yang buang sampah sembarangan kan? Udah ngerasain tadi aku ngeliat dari atas lo. Enggak. Enggak apa, gak usah ngelak lo. Enggak kok, ini tadi ngambil sampah mau buang. Iya, itu karena tadi akibat lo. Mana? Buang sampah sembarangan. Nggak Ini akibat- ada. Aku tadi ngeliat nih botol kena kepala lo. Enggak ada, mana buktinya nggak ada. Mana ada buktinya? Gue ngeliat kena kepala gue sendiri. Gue tadi di atas tau nggak berdiri ngeliatin lo. Iya. Namun teman kami Hayu Humera yang sedang mengikuti lomba baca berita, kami tak sempat meliputnya. Karena pada saat yang bersamaan, kami bertiga mengikuti lomba. Nanti tak ajarin pakai bahasa Makassar. Ada. Ajarin bahasa Madura. Ayo, lombok. Kita suka yang dekat-dekat aja. Ayo kita. Nanti kirimin di WA. Ayo. Oke. Banyuwangi. Baca dulu KP 15. Win apa mas? Dari Ida Banyuwangi. Nama saya Taufik Hidayat. Satu aja cowok. Lawan nama. Bisa dibilang Neng Lombok yang ngono. persen banding bahkan ada yang sampai Di Lombok kan ada pas kawinnya. Gimana, Mbak? Mamuju. Nama tempatnya. Kami yakin dan selalu optimis untuk juara. Dan itu terbukti pada teman kami, Hayu Humera. Juara 3 Lomba News Anchor Syarif Hidayatullah, Jakarta. Garis
Terlepas dari segala kepenatan kegiatan kongres, hari terakhir seluruh mahasiswa berwisata di kawasan Kota Tua dan kawasan Monas. Saya pribadi merasa bangga bisa bertemu dan memiliki banyak teman baru dari berbagai daerah. Tentu ini akan menambah pengalaman baru dalam hidup saya. Semoga liputan yang tak pernah kami rencanakan ini bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa KPI untuk tetap semangat. Semoga suatu saat nanti memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kongres selanjutnya. Salam komunikasi.